bareng gua lagi. Gua habis dari Indomaret nih beliinian Nastim. Anjir cepet banget, emang lu sebelahan sama Indomaret? Ya nggak tahu kan, lantai 2 gua ada Indomaret. Bohong lu, udah jam 22.37, ini lagi PSBB. Indomaret udah tutup dari jam 8. Jangan bohongin gua. Di lantai 2, Bang, ada Indomaret lantai 2. Ini gua lewat dalam. Ah bohong. Lantai gua rumah gua ada 17 lantai aja nggak ada Indomaretnya. Ya, berarti nggak ada yang percaya buat naruh Indomaret di rumah lu. Kurang Gua aku. tadi lu emang tinggal di mana sih, Arafah? Depok. Enggak, Depoknya mana, kan gua Depok juga. Oh iya. Iya, Lu Depok mana? Sawangan. Hai, Sawang. Bakir diketawain gua. Tempat Bang, Apa? itu Sawangan serem, Bang. Tempat jin buang anak. Itu zaman dulu, santai aja. Sekarang Sawangan udah maju, udah ada mall The Park, Sawangan The Park yang Tapi tadinya tetep mau dibuka. makan. Yang tadinya mau dibuka 27 April terus diundur jadi Mei karena lagi ada COVID-19. Itu ada mall, ada Superindo, ada Pujasari, ada Giant, ada McD, KFC. Depan rumah gua ada Burger King, Indomaret, Alfamart, ada semua. Enak aja. Terus lu bangga dengan mereka semua, lu bangga? Enggak, gue cuma membuktikan kalau lu tadi bilang Sawangan tempat jin buang anak. Enggak, itu zaman dulu, sekarang udah maju. Emang lu di daerah mana? Tapos. Namanya aja Tapos. Kagak ada keren-kerennya. Tapos. Lu kalau kenalan sama orang, lu orang mana? Depok. Depoknya mana? Tapos. Ya elah, ngata-ngatain Sawangan lu tinggal di Tapos. Elah. Tapi Tapos nggak ada jin buang anak. Ya orang jin, Nggak ada Burger King jinnya yang juga. jin kan buang anak ke Sawangan. Emang jin yang buang anak ke Sawangan itu asalnya dari mana? Jinnya dari Tapos. Di Tapos jinnya udah penuh, dibuanglah ke Sawangan karena di Tapos sudah penuh sama jin. Nah, beranaknya di mana jadi mereka? Beranaknya di Tapos. Karena beranak di karena Tapos, udah penuh jinnya, dibuanglah ke Sawangan karena populasi jin di Tapos udah banyak. Pemerataan maksudnya. Emang kalau tuyul-tuyul gitu emang harus ada pemerataan juga? Ada. Kan tuyul itu kalau ngambil duit dia nggak bisa banyak-banyak, cuman bisa selembar. Jadi kalau di Tapos, nanti tuyulnya kebanyakan ngambil duit orang-orang nggak cukup, jadi harus dibagi rata. Oh iya, kata pemerintahan tuyul gini, kayaknya kita harus membagi rata wilayah-wilayah. Jadi kamu di sana, di Sawangan, kamu di sana gitu kali ya? Iya. Ada manajemennya. Iya benar. Jadi ada tuyul wilayah Tapos nih siapa aja yang terdaftar. Tapi kayaknya Jadi kayaknya mereka lebih maju deh daripada di dunia kita gitu. Karena? Kan mereka bisa teleportasi loh. Mereka bisa berpindah nggak butuh kendaraan loh. Tapi mereka nggak kelihatan. Mereka nggak punya mobil. Indeks dia jadi kaya gimana? Tuyul kaya gimana? Coba bayangin. Justru itu, mereka itu kembali kepada fungsi. Mobil itu fungsinya apa? Untuk memindahkan dari satu titik ke titik yang lain. Kita manusia yang kadang salah. Mobil dijadiin gaya-gayaan, itu nggak ada gunanya. Fungsi mobil itu apa? Memindahkan, mentransportasikan kita dari satu titik ke titik lain. Nah, jin mereka bisa transportasi, nggak perlu pakai kendaraan. Dia tinggal bilang, celing, pindah teleportasi. Mereka lebih canggih dari kita. Tapi mereka jadi lebih nggak enak. Kenapa nggak enaknya? Karena mereka tuh pacaran nih. Nanti gini, kendaraan lu apaan? Nggak bisa kayak gitu. Karena dia nggak punya kendaraan kan? Nggak gitu. Mereka kalau pacaran nggak nanya kendaraan apa. Mereka nanya, lu bisa pindah dari Tapos ke Sawangan dalam berapa detik gitu. Yang makin cepet itu keren, ilmunya tinggi. Kalau misalnya nih, cowoknya, misalnya tuyul cowoknya nih pindah cuma 1 detik nih dari Tapos ke Sawangan. Ceweknya membutuhkan 30 detik. Masa cowoknya duluan yang nyampe? Enggak.
banget sih kamu, ngapain aja. Digituin nanti. Enggak gitu. Justru di situ dibutuhkan yang namanya pengorbanan. Cowoknya mau memperlambat waktu. Bentar, minum gue dateng. bentar. Orang makanya live tuh dekat kulkas, guys. Papa deket. Di tempat lu kan ada Indomaret. Di rumah lu, di lantai 2. Di rumah gua, lantai 13, ada Starbucks. No. Ya elah, itu tumbler doang. Bukan Starbucks beneran. Gua kan di Starbucks rumah gua emang pakai beginian. Coba buktiin. Itunya, bill-nya mana? Kagak pakai bill, orang gua yang punya. Lu ngapain sih dari tadi benerin jilbab mulu? Kalau lu bohong, Bang. Enggak. Apa? Lu kalau bohong nih berarti emang cowok tuh bohong sebenarnya. Tukang bohong cowok. Lu kok jadi mojokin gua? Nggak masuk akal, di rumah ada Starbucks tuh nggak masuk akal. Siapa yang mau nongkrong di rumah gitu? Starbucks itu kan tempat nongkrong. Siapa orang yang mau nongkrong di rumah? Siapa? Sekarang gue tanya, di lantai 2 lu emang ada Indomaret beneran? Buktiin kalau ada beneran. Mana coba? Wah, tidak bisa. Itu privasi gua. Hah? Itu privasi gua dong. Oh, cewek kayak begitu mainnya. Giliran nuduh-nuduh cowok seenaknya. Giliran dibalikin langsung bilang itu privasi gua. Enggak, emang seenaknya cewek tuh nggak mau disalahin. Bisanya nyalahin doang. Kagak pernah mau salah. Tapi lu nggak masuk akal. Starbucks ada di rumah tuh. Kita ke Starbucks nih buat nongkrong sama temen-temen. Masa nanti ke Starbucks nih ke rumah lu, nanti ada orang tua lu salim tangan dulu, gua ke Starbucks. Aneh banget gua. Tolong ya, rumah gua itu luas. Ada bagian masing-masing. Di lantai-lantainya Starbucks kagak bakalan ada yang lain. Pasti nanti ibu lu berkunjung tuh nyapu-nyapu di depan. Masa kita kagak salim sama orang tua? Ya nggak gitu. Kan ada mbak gua yang nyapu. Orang tua tuh ya, apalagi kalau udah nenek-nenek tuh, demen banget nyapu aja. Gitu, masa gua, Nek, kok nggak salim? Mau ke Starbucks? Ih, nggak salim, nggak sopan. Salim, gua harus salim. Ngomong-ngomong nenek-nenek nyapu. Di rumah gua, mungkin bener kali ya, di Sawangan tempat buang anak jin kali ya. Bentar dulu, gue pernah di komplek gua itu pernah ada isu dulu. Ada nenek-nenek suka nyapu jalanan tiap jam 3 pagi. Jadi dia keliling komplek. Tapi kalau disapa dia cuma nunduk nyapu, kagak pernah nyaut. Nyari duit dia. Kagak, itu kayaknya dia nyari anaknya yang dibuang di Sawangan. Dibuang sama siapa? Ya ama suaminya lah. Dia nggak dikasih tahu anaknya. Iya. Berarti jadi dia ribut sama suaminya. Terus suaminya marah. Lu kalau nggak mau dengerin kata gua, anak lu gua buang di Sawangan. Dibuang beneran. Istrinya nyariin sampai tua, nyapu-nyapu nyariin anak. Nasibnya tapi kayak tadi gitu. lu bilang gini, anak lu gua buang, itu kan anak mereka, Bang. Jadi suka-suka mereka dong. Tapi kan masa dibuang? Nggak boleh dong, masa anak dibuang? Daripada orang tua yang kita buang. Ya udahlah. Durhaka. Kalau orang tua ngebuang anaknya itu durhaka gak sama anaknya? Ya durhaka. Siapa yang durhaka? Anaknya. Kan anaknya yang dibuang sama orang tuanya. Itu jadinya durhaka apa enggak? Maksud gua kalau keselak masih ngomongin anak setan, bodo amat ya minum Starbucks keselak ya, nggak cocok sama tenggorokan lu berarti. Udah kita minum haus aja, minum haus no di Pamulang ada. Anjir, minum haus. Aduh. Kenapa? Keselak. Semena-mena ente. Itu minuman favorit gua kalau di UIN, Bang. 8.000 murah. Gua nggak tahu aja lu. Tuh, Starbucks.
Starbucks sedih dia. Kenapa? Udah nggak ada yang berkunjung. So tahu lu. Di tempat gua itu masih rame. Di tempat lu yang buang jin itu. Enggak. Udah kita bahas topik yang lain. Gua keselak aja. Enggak masuk akal aja bang. Habisnya nenek-nenek nyapu jam 3 pagi. Mau ngapain gitu? Ya itu Pemulung jin. itu pemulung. Itu jin. Itu Tuh, tahu. setan. Tapi kenapa kelihatan kalau jin itu nggak kelihatan bang? Kan dia ada level-levelnya. Kalau dia udah sakti dia bisa menampakkan diri. Tapi Makanya dia dia kadang-kadang. mau kelihatan terus tiap hari, nggak mungkin. Lah terus itu siapa? Orang itu di komplek-komplek gua kok jadi Itu lu yang so nenek-nenek tahu? beneran. Itu Iya orang nenek-nenek itu di beneran. komplek gua, orang disapa beneran kagak ada, dia tinggal di sini. Siapa coba? Security aja nggak tahu. Lu pas nanya dia nunduk doang. Nunduk doang kagak jawab. Lu pegang nggak tangannya? Ya nggak berani lah gua. Lah, Orang pegang. nenek-nenek. Ya nggak berani orang nenek-nenek pegang sapu jam 3 pagi sendirian, lu suruh gua pegang anjir. Lah, buat ngebuktiin biar lu tuh ngomong sama gua nih nggak asal ngomong gitu. Ada gua beneran megang tangannya dia dan dia tuh nggak bisa dipegang. Jadi Kan gua gua percaya ngeliat sama pakai mata gua sendiri. Tapi lu belum megang, itu nenek beneran apa bukan? Ya. Dan lu langsung ngejudge nenek itu, dan lu langsung ngejudge nenek itu tuh jadi jin. Gimana perasaan manusia kalau dijudge sebagai jin? Lu misalnya gua bilang, Raden Raup sebenarnya jin, lu mau gak? Ya nggak terima sih gua. Kan, misalnya lu live di jam 3 pagi, Raden Raup tahu gak? Masih dia live di jam 3 pagi, jin kali ya dia jangan-jangan. Mau gak? Ya udah ntar kalau gua ketemu nenek-nenek itu gua pegang deh. Nah, clear. Ya sekalian tanya, nenek jin apa bukan gitu. Ya udah ntar gua tanya. Biar mastiin, karena nggak enak aja lu kalau kita negatif thinking mulu sama orang kan. Ya. Lu harus positif. Ya udah. Lu jangan ada kayak masalah gitu lagi. Lu ada masalah percintaan lagi gak? Nggak ada, gue masalahnya sama lu ini. Lu Tadi selalu skripsi. salah. Gue kasih tahu ngomongin balik ke skripsi nih. Gue kasih tahu. Lu tadi bilang skripsi itu bukan sesuatu yang harus dilewatin semua orang. Nih, gue kasih tahu skripsi itu simple. Bagi lu. Enggak. Bukan bagi gua. Lu yang terlalu memikirkan skripsi itu susah. Nih, gue kasih tahu. Skripsi lu mau bikin judulnya apa coba? Ini, bimbel. Kok bimbel? Lu suruh skripsi malah bimbel. Lu tuh udah kuliah malah bimbel. Maksud kita tuh boleh bimbel kapan aja. Belajar kan nggak kenal waktu. Gua pengen ngambil ini. Ya udah gue tanya judul skripsi lu apa? Pengaruh bimbel online terhadap kecerdasan siswa. Pengaruh bimbel online terhadap kecerdasan siswa. Simple dong masalah lu. Terus apa yang bikin lu ribet? Hah? Latar belakangnya apa? Latar belakangnya adalah anak-anak kecil sekarang lebih banyak memegang gadget, mereka lebih familiar dengan dunia digital. Mereka sudah tidak terbiasa lagi main keluar, sudah tidak terbiasa lagi bimbel di luar. Jadi sekarang mereka membutuhkan cara belajar yang menyesuaikan dengan mereka yang lebih digital. Makanya ada bimbel online. Nggak nyampe 2 menit gue udah kepikiran. Apa susahnya? Nggak susah itu. Apa lu senyum-senyum doang? Lu nggak mau mengakui kalau iya? Gue lagi pikir. Tapi nih ya, realitanya nih, adik gua nih bimbel online nih. Tapi kagak nyampe, kata adik gua gini. Bimbel online kagak ini nggak nyangkut kepala gua, malah pusing-pusingin doang gitu. Itu masalahnya bukan di awal, tapi masalahnya nanti muncul di akhir. Ketika lu tadi bilang judulnya efektivitas bimbel online terhadap bocah-bocah itu nanti terjawab apakah itu efektif atau enggak, itu jadi jawaban dari skripsi lu. Apakah itu nggak efektif ya lu sampaikan. Bukan di awal lu udah menentukan dulu, itu jawaban lu Arafah, sadar. Bener ya. Iyalah. Apa
pinter coba. banget bang, gue suka banget sama cowok pinter nih kayak gini. Kayak dari tadi kayak gini, jangan bahas jin. Lah dari tadi kan gue jelasin, lu nya ngelak mulu. Tadi kan gue pengen ini, lu bahas jin lagian, aneh banget. Tahu gue pengen Ah. gituin skripsi, lu malah bahas jin. Mana ada di skripsi gue di jin-jinan. Ya Mana udah. percaya nih kita nih semuanya nih. Ya udah masalah skripsi lu apalagi coba? Apalagi coba? Itu masalah latar belakang doang. Udah kan tadi udah ketahuan latar belakangnya begitu. Ya. Terus apalagi? Itu kalau ditulis nggak nyampe 4 halaman. Itu kan sebuah tema. Nanti lu Oh, iya. perbesar, lu perpanjang lagi. Nah, masalahnya gue nggak bisa memperbesarnya, Bang. Itu banyak literatur, lu tinggal cari di internet, lu tinggal kopas-kopasin aja, lu perpanjang-panjang pakai kalimat siapa kayak yang udah ada, nggak usah kalimat lu sendiri. Nggak usah idealis-idealis amat, yang penting realistis, cepet lulus. Gak usah so idealis. Lu yang penting tuh cepet lulus. Udah, apalagi coba masa lalu? Bagus. Baru itu masalah gua di skripsi. Masalahnya itu maksud gua. Tadi masalah gua itu, gua tuh kalau ngetik nih, otak gua nih sama ketikan ini nih nggak kayak bahasa Indonesia gitu, kayak bahasa Depok gitu. Nih, gua kasih tahu, lu nggak usah memikirkan yang ada di otak lu. Lu cari literatur, lu kopas-kopasin aja. Lu cuman butuh satu tema, dua tema, habis itu lu kopas-kopasin aja yang udah ada. Lu edit-edit dikit. Dosen lu kagak tahu ini. Nanti yang penting lu bikin nih, lu bikin dulu udah jadi, lu konsultasi ke dosen lu. Kalau dosen lu nyoret-nyoret itu wajar. Dosen lu nggak marah-marahin lu itu wajar. Santai aja. Lu turutin aja kata dosennya. Udah tahu. Jadi latar belakang dari masalah gua itu di zaman sekarang ini banyak siswa-siswa yang menggunakan gadget lebih banyak. Ya. Jadi apa tadi? Jadi mereka itu sudah terbiasa dengan dunia digital. Iya. Mereka tuh udah biasa di dunia digital, makanya muncullah bimbel ini karena menurut Raden Raup bimbel yang udah biasa itu udah nggak zaman gitu kan. Nggak usah lu sebutin menurut Raden Rauf juga dong. Dipakai kata dia. Kagak usah. Anggap aja itu pemikiran lu, gua kasih gratis malam ini, kurang baik apa gua sama lu. Masa gua ngambil dari lu sih? Ya nggak apa-apa. Kan udah gua kasih tahu, nggak usah idealis amat. Yang penting realistis, cepet lulus. Tapi gue percuma juga sih lulus, nanti mau jadi apa bingung gue. Jangan begitu. Jalan oh orang. Iya, gue kan udah jadi artis ya. Lupa. Iyalah, lu lupa. Follower lu udah 1,5 juta. Enggak lupa. Pura-pura lupa. Sombong Anda ya. Iya, jadi gue bakalan nih untuk saat ini gue dengerin omongan lu yang ini Bang, latar belakang ini. Sisanya belum ini gue belum sepandan sama lu. Nanti kalau lu pas lagi ngerjain skripsi, jangan dengerin omongan Keke, nanti lu bingung lagi. Nanti ke distrak. Nanti gue malah nulisin ayam. Ya makanya jangan. Iya, gue dengerin lu aja lah. Gue nanti kalau skripsi gue dengerin lu aja. Nah iya, kalau lu punya masalah lagi bikin skripsi, nanti lu live bareng gua lagi. Nanti dosen gua nonton, ntar kata dia, si Arafah nih ya. Kagak lah, dosen lu mana kenal gua. Kenal. Kan gua anak IPB, bukan anak UIN. Tapi kan lu udah banyak Bang followers lu. Nah, salah satunya ada followers itu dosen gua ada namanya Pak Muarif, dia suka bilang, kamu kenal sama si Raden Raup? Ih, kenal. Tuh, salam sama Bapak. Salam balik, waalaikumsalam. Arafah, gue mau cerita. Gue dulu pernah ikut seminar di UIN. Seminar apa? Seminarnya itu pelatihan
pelatihan IT gitulah. Nah, di akhir seminar dijanjikan dikasih laptop satu-satu. Tapi bayarnya mahal waktu itu. Memang bayarnya tuh 4 juta. Ya iyalah, berarti 3 jutanya buat laptop. bayarnya tiga sekian juta gitulah. Tapi Ya, ini beneran iya. ini cerita nyata, ini cerita nyata. Terus waktu itu udah seminar, ternyata itu ada indikasi kayak nggak mau dikasih laptop gitu loh sama penyelenggaranya. Terus ribut lah kita samperin tuh, akhirnya dikasih laptop satu-satu. Itu cerita gua, biasa aja ya. Enggak sih, karena lu kan udah berapa juta ya. Gue kalau ikut seminar di UIN, nggak bayar. Hmm? Gue ngarepin makan. Nah, kalau nggak dapet makan, kita ribut. Gue seminar nggak pengen dengerin pembicara ya. Gue pengen makan. Arofah, lu, lu masih mahasiswa sih ya? Lu gimana ya? Gue nggak pernah Makanan yang, dengerin pembicara ngomong, Bang. tapi Yang di nggak depan gue nggak gitu. dengerin. Nggak gitu konsepnya. Itu ilmunya lebih bermanfaat daripada sekotak nasi. Tapi sekotak nasi itu bisa untuk menahan rasa lapar gue sampai siang. Emang lu kagak punya uang? Enggak, dulu waktu semester 1, waktu gue ngekos. Ya ampun. Rugi Sekarang gue lu kadang-kadang. sekarang lu Nih, bolak-balik ya? lu bayangin dulu gue jajannya Apa? 50.000. Berapa? 50 Sehari? ribu sehari. Nih, Lu bayangin makan. zaman gua. Arofah, lu bayangin zaman gua nih. Lu bayangin zaman gua. Sebulan uang jajan gua cuma 300.000. Mampus gak lu? Iya, lu kan tua, Bang. Gua kan masih Enggak, gua nggak tua-tua banget. Gua angkatan 2000 2000 angkatan 2006 gua 43. Gua angkatan tahun 2015. Beda 9 tahun. Tapi kan nggak 300.000 juga sebulan, tahu gak? Tapi uang dulu waktu tahun 2006 sama 2015 tuh jauh, Bang. Enggak, 300.000. Zaman lu makan sekali seporsi berapa? 12.000. Lu 12.000. Belum sama minum. Gua makan seporsi itu 5.000 6.000. Iya, bener. Berarti ya udah anggap aja kalau kayak gitu gua 600.000 cukup emangnya sebulan lu dikasih duit segitu. Ini kita lagi ngebahas kita susah-susahan. Iya, gua mau menunjukkan kalau gua pernah susah juga. Habis lu tadi menunjukkan kalau lu pernah susah. Lu ngapain dari tadi sombongin gue Starbucks kalau ternyata lu tuh susah juga? Ya nggak apa-apa, kan orang bisa berubah. Orang itu kan apa namanya berusaha untuk menjadi lebih baik terus. Jadi tidak menerima kondisi dengan begitu-begitu aja, harus berusaha terus. Nah, dari situ, dari kita susah itu, Bang, kita Ya. harus cari seminar sebanyak-banyaknya. Dulu gua Nih, pas nasi nih, dapatnya apa? Gua snack sama nasi nih. Snack itu ada minum, lontong, sama risol. Ini makanannya nih. Nah, pagi-pagi gue makan snack dulu kan, biar perut gue kenyang kan. Siangnya gue makan ini nih, makanan nasi kotak. Nah, sisanya gue makan malam hari, si 12.000. Nah, uang gue masih sisa 30.000. Arafah, lu harusnya lebih pinter lagi. Kenapa lu cuma nyari nasi seminar? Gua dulu zaman susah, gua nyari beasiswa. Gue dapet beasiswa, gue bisa beliin handphone, gue bisa pakai buat pacaran, beasiswa. Boleh nggak sih itu? Boleh kan ya? Semoga Boleh, dosen gue terserah. nggak lihat. Gue tuh dapet Boleh, lagi beasiswa. pula juga dosen lu lihat juga lu nggak bakalan dipinta uang beasiswa lu dibalikin lagi kan? Oh iya, gue udah lulus juga. Iya. Tapi tuh gua nggak sepinter elu. Beasiswa Makanya nggak ada yang nyangkut di gua. lu kurang lu beasiswa itu cocok-cocokan. Lu tau nggak? Ada beasiswa yang khusus untuk orang-orang yang penampilannya keren. Hah? Serius, ada. Ada beasiswa Masalahnya untuk... gua nggak keren juga, Bang. Tapi kan ada beasiswa untuk orang susah. Katanya lu tadi susah. Iya sih, susah sih. Tapi harus pinter. Nah, masalahnya gua udah susah nggak pinter. Pusing nggak lu?
Jadi masalah skripsi lu udah jelas ya, udah terpecahkan ya. Udah. Nah, udahlah gue nih, murah banget di UIN masalahnya. Jadi gue mau selama apapun di UIN, gue nggak bakalan miskin-miskin juga. Bayaran gue murah. Tapi kan ada 500.000. batasnya. Tapi kan ada batasnya lu kuliah. 7 tahun apa 8 tahun sih? 7 tahun ya? 7 tahun. Iya, lu Nanti udah gue berapa tahun? kalau DO gue kan ke Unpam. Jadi lu kuliah Santai. malam. Santai kan, masih ada Unpam mah masih Lu udah aman semester lah. berapa? Semester 10. 8 ya? 10. Ya, masih ada 2 tahun lagi. Tapi teman-teman gue nih udah pada semuanya udah togaan semua. Ya makanya gue kasih tahu, lu kan tinggal bikin skripsi. Skripsi itu gampang. Tadi udah gue kasih tahu, awas aja lu 1 Sebenarnya semester kagak beres ya. ada lagi bang, gue kenapa susah? Karena gue tuh disuruh hafalan 1 juz amma. Nah gue nggak apa 1 juz amma. Oh, lu syarat lulus harus hafal juz amma. Juz amma tuh juz 30 ya? Juz amma sama yasin. Iya juz 30. Nah yasin aja gue apa cuma di 5 ayat pertama doang. Sisanya ngikutin orang gue ngomong. Tapi kan hafalan itu bisa dipelajarin, ya tinggal dihafalin aja, Rofa. Semua orang juga tahu hafalan itu tinggal dihafalin. Semua orang di dunia ini tahu. Hafalan itu tinggal dihafalin, Bang. Jangan bikin orang lagi sedih dibikin gedek gitu. Ini gue udah ceritain aib gue nih ya, gue nggak hafal. Dan lu ngeselin gitu, kayak segampang itu. Ngafalin tuh kayak segampang itu. Tapi lu kelewatan, Arofa. Lu kuliah di UIN, masa surat Yasin lu cuman apal 5 ayat pertama. Sisanya gue apal. Kalau ada barengan orang, gue apal. Ya itu namanya kagak apal. Lu coba, lu banyak-banyakin makan minyak ikan. Makan minyak ikan juga kagak ngaruh kalau kita nggak ngapalin. Ya paling nggak kalau lu makan minyak ikan, lu ngapalin langsung nempel di minyak ikannya. Tapi abang gue punya anak, dia minumin anaknya minyak ikan, nggak hafal tuh anaknya. Ikannya ikan apa dulu? Salah ikan dia. Minyak ikan kan? Emang yang lu maksud ikan apaan? Iya minyak ikan apa? Lah yang lu maksud minyak ikan apaan? Ya yang minyak ikan. Lah itu beneran, abang gue ngasihnya minyak ikan, tuh nggak apal itu dia. Gue nggak apal, terus habis itu gue nggak apal, gue nggak bisa ini TOEFL, gue nggak lulus. Apa nggak bisa apa? TOEFL. Oh, TOEFL. Bukan Emang TOEFL, TOEFL. apa itu? TOEFL-nya Arab. Oh, Arab. Emang anjir kalau Arab kayak gimana? Gue nggak lulus nih kan gini nih. Gue lagi ngisi nih kan. Pertama Ya. gue TOEFL tuh. Terus habis itu gue mau ngelirik samping gue kan, pengen lihat isian dia. Terus kata gue, lah dia kok ngisinya dari sini bang? Kan kalau kita dari kiri, kalau dia dari kanan. Gue salah anjir, ternyata kan bahasa Arab dari kanan ya. Bego banget gue. Lu kan udah bertahun-tahun di UIN, masa TOEFL ngisi begitu nggak tahu anjir. Gue lupa kalau angka satunya bahasa Arab tuh ada di kanan bukan di kiri. Emang tapi beneran ya kalau mau lulus dari UIN itu harus hafal juz amma, surat Yasin sama TOEFL. Enggak, itu jurusan gua. Jurusan apa sih lu? Manajemen pendidikan. Yang lain mah apa? 4 juz bang harus hafal. Serius lu? Untung gue dulu nggak kuliah di UIN ya. Enggak. UIN juga nggak rugi-rugi amat sih lu nggak di UIN. Nggak gitu. Nggak gitu ya? Gue kuliah di UIN, gue keluar bisa jadi ustadz gue. Bisa. Jadi apapun bisa bang. Semua orang bisa jadi apapun. Iya, makanya lu kan UIN tapi jadi artis. Makanya. Tapi yang gue bingung nih gimana nih TOEFL gue nggak lulus gimana nih, gue pindah Unpam aja nih kalau kayak gini caranya. Kan lu bisa belajar. Itu kan masalahnya TOEFL bahasa Arab itu kayak orang ngaji. Gue amin, bukannya gue ngisi jawaban, bukan, gue ngaji kayak ngaji. Kan ada itunya, ada apa namanya?
ada tryout-nya gitu loh, yang buku buat belajarnya gitu. Gua udah nggak ngerti bang itu apaan artinya, gua kagak ngerti sama sekali. Itu tuh hurufnya gundul. Gua bacanya nih A semua, misalnya nih Al-Fatihah nih, nggak ada kasroh, nggak ada doma gitu. Al-Fatihah, gua manggilnya Al-Fatihah. Emang lu dulu nggak ke sekolah Islam? Enggak, gua negeri semua. Gue dulu sekolah madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Jadi kalau lu ngomongin hal-hal kayak gitu, itu biasa menurut gua. Ngapalin Nah, itu Yasin, negeri. khutbah, khutbah Jumat, ngapalin surat-surat juz amma itu makanan gua waktu dulu. Dulu gua nggak kayak gitu bang, gua negeri banget anaknya, jadi ngaji aja seminggu sekali gua. Terus lu kenapa tiba-tiba dari sekolah negeri terus tiba-tiba ke UIN? Lu motivasi lu apa? Masuknya di UIN gua negeri. Oh, Lu masuk aja di UIN, udah bagus. oh begitu. Gue tadinya pengennya UNJ. Oh. Gak lolos gue di UNJ, emang parah banget dah UNJ, kesel gue. UNJ pasti nyesel dengan nerima lu. Enggak juga sih. Banyak Iyalah. dia artisnya. Kan lu Banyak jadi dia artisnya. Anwar BAB. Anwar Anwar BAB BAB. siapa? Anwar BAB siapa? Itu yang mirip Olga. Ih, nggak tahu gua. Ya. Lebih terkenalan lu. Arafah. Nih gue bisa sulap nih ya. Apa? Coba. Nggak bisa kan lu? Gue lempar HP mahal juga lu ah. Arafah. Lu pas awal-awal terkenal di kampus pasti heboh dong. Cerita dong kayak gimana pas lu awal-awal terkenal gitu kan, pada minta foto apa gitu, terus deketin cowok-cowok, terus cowok yang dulu pernah nyakitin lu, pernah mengecewakan lu, terus tiba-tiba balik lagi. Cerita dong dulu. Nggak ada cerita gue. Gue ceritanya sama cowok-cowok, tukang-tukang yang biasa gue beli cakwe goceng nih. Ya udah jadi artis masih beli goceng. Apa salahnya? Gue kalau beli 8.000 kebanyakan. Lah kan emang seporsi goceng ya. Ngapain? Iya. Lu mau beli, gue beli berapa? 1 juta. Susah lu, sampai malam lu gorengnya. Kesel banget gua. Oh, ternyata begitu susahnya jadi artis di UIN ya. Belinya segini doang, Fah. Iya, gua mau beli berapa sewajarnya kan, mahasiswa kan. Tapi kan kalau lu jadi artis, lu beli goceng nggak ngasih duit goceng dong. Lu kasih duit gocap, nggak usah kembalian dong. Kan duit lu udah banyak deh jadi artis. Hah? Nggak bisa. Jiwa mahasiswa gua yang irit-irit ini masih tersimpan di dalam. Nggak boleh gitu dong. Lu harus berbagi. Lu beli goceng, lu kasih duit 20.000, jangan ambil kembalian. Nggak boleh. Gua suruh temen gua yang ngambil kembaliannya. Tolong ambilin kembalian gua ya. Biar nggak malu-malu amat. Nggak begitu dong. Lu mahasiswa banget sih lu. Bang. Di dalam dunia perkuliahan, kita tuh harus irit dalam makan-makan. Gue kasih tahu ya, Arafah. Lu harus menanamkan mental sebagai orang yang di atas terus. Itu cuma masalah mental. Tapi jiwa irit gue tuh nggak dermawan gitu. Ya lu harus menanamkan jiwa lu biar jadi dermawan. Itu yang membuat lu selalu berasa cukup. Lu ingat, nih, lu kan udah dikasih tahu. Ketika kita bersyukur akan ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Amin. Cara bersyukur itu banyak. Cara bersyukur itu ada yang dengan cara kita mengucap bersyukur alhamdulillah. Ada yang kita bersyukur dengan cara kita melakukan berbagi sesuatu kepada orang-orang. Ketika kita bersyukur, ketika kita berbagi itu rezeki kita akan ditambah. Lu harus punya mental itu. Tapi kita harus berbagi kepada orang yang pas. Kalau ke tukang cakwe nih, bang, kembaliannya iniin aja, ambil aja buat abang, saya mau berbagi sama abang. Wait, Arafah, maaf nih, saya di sini jualan. Kamu kasih orang yang lebih membutuhkan, saya nggak butuh uang kamu, Arafah. Gitu gimana? Enggak bang, saya mau berbagi aja. Kalau berbagi 2 juta, kalau 20.000 doang saya nggak bisa. Enggak nutup.
Itu gimana gue disuruh ngasih dia 2 juta, mampus gue. Gua nggak percaya. Itu cuman obrolan di otak lu doang. Aslinya nggak kayak begitu. Gua minta bukti, coba lu rekamin kalau dia sampai bilang gitu. Kagak ada. Orang dikasih lebihan pasti bersyukur. Dia bilang terima kasih. Ih, begini. Enggak. Masa saya ngambil bukan hak saya? Gitu. Ih, gue ke tukang telur gulung nih. Masih ngegulung kan dia kan. Kembaliannya buat bapak aja, Pak. Enggak, Pak. Enggak. Bukan hak saya, kasih ke orang lain aja. Saya di sini jualan. Lu, Bang, dia jualan bukan ngemis, Bang. Beda orang jualan sama ngemis. Gue bukan ngasih tahu kalau dia pengemis, bukan. Dia nggak minta kita digibain. Tapi lu berbagi. Di UIN tuh banyak pengemisnya. Berbaginya ke pengemis kita. Ya Dia udah lu. pengemisnya bisa beli cakwe. Lu nggak tahu aja pengemis UIN gimana gayanya. Lu pelit aja, lu banyak alasan, lu bilang aja lu pelit. Bukan pelit, Bang. Irit gua. Ya udah, makanya gua kasih tahu, lu irit tapi lu harus menanamkan mental dermawan tadi, mental selalu bersyukur. Tapi kita harus dermawan ke orang-orang yang pas. Coba lu bayangin nih, kalau pemerintah kita nih, ibarat kata gua nih pemerintah. Terus kayak pemerintah tuh kayak misalnya, menteri tolong beliin gua ini dong, pulau ini. Belinya 1 miliar. Dikasih duit sama pemerintah 3 miliar. Udah, duitnya buat Pak Menteri, kembaliannya buat Bapak aja. Gimana coba? Dari hal kecil aja nih, kita dari tukang cakwe aja, kita udah bilang lebih-lebihin. Padahal dia jualan, Bang. Gimana kalau gue udah jadi pemerintah, Bang? Udah, itu kembaliannya buat kamu aja. Berapa miliar kerugian kita? Nggak begitu konsepnya, Rova. Kita harus mikirin hal-hal kecil biar hal-hal besar kita tuh termanage gitu. Kita tuh harus merencana besar dari hal-hal kecil. Kan gue cuman bilang lu berbagi, kenapa jadi pemerintah beli pulau? Enggak. Nanti kalau gue jadi kerja di pemerintahan gimana? Ya lu berbaginya ke orang-orang di bawah, bukan ke pejabat juga. Kan menteri itu kan pembantu presiden. Ya enggak, ke menteri juga, ke orang-orang di bawah, ke orang-orang yang kurang mampu. Menteri kan orang kaya. Kata siapa? Sri Mulyani nggak punya mobil. Masa Sri Mulyani nggak punya mobil? Udah tahu kan? Masa pasti sih? Anda terkejut kan? Masa? Makanya nonton Detik dong. Baca Detik koran. Detik dibaca bukan ditonton. Nggak tahu kan nih, gue kasih tahu nih ya. Menteri itu pembantu presiden. Dia gajinya tuh nggak besar, Bang, biasa aja. Terus? Ya terus Sri Mulyani bilang dia nggak punya mobil. Coba tukang Grab aja nih punya mobil Avanza aja mah ada dia. Sri Mulyani nggak punya. Lu bayangin. Grab Pusing aja gua. bisa dia nyicil, bisa dia. Pusing gua, jidat gua panas. Bang, jangan deket-deket sama cewek Starbucks, Bang. Kenapa? Ya jangan. Kasian dia. Kenapa Nanti jadi emang? pelakor. Jadi pelakor dia. Enggak lah, gua kan gak ada niat berbuat berkhianat ke yang lain. Gua mah setia orangnya. Iyalah, lu kan motivator cinta kan? Gak mungkin lah. Kalau lu kenapa-napa kan lu bakalan followers lu tuh semua langsung menyerang lu kan, langsung memihak ke lu memiliki beban yang sangat besar, Bang, di dunia ini, Bang. Lu harus menjaga banget supaya lu tuh harus romantis terus. Lu jangan, gue manusia biasa, Rova, gue manusia biasa, gue bisa berbuat salah, gue bisa berbuat salah, gue bisa tapi berbuat kita salah. ini nih, ketika lu berbuat salah tentang cinta, kita nih nggak suka. Karena lu tuh motivator kita, Bang. Kalau lu berbuat salah sama istri lu atau nggak sama anak lu, kita nih yang jadi geram, Bang.
1 juta followers lu itu, yang banyak itu, berapa juta followers lu itu bakalan nyerang lu semua, dan lu bakalan dinasihatin sama semua orang itu. Mau lu? Kan tapi gue manusia biasa, gue orang yang bisa salah juga gitu. Gue nggak Tapi mau lu gue jangan berbuat salah, Bang, karena lu tuh motivator kita. Ya udah, gue nggak niat buat salah, tapi kalau gue kepleset kan bisa jadi gue kepleset, nggak bisa Ya gitu lu harus dong. antisipasi biar lu nggak kepleset. Tapi kan gue manusia, gue bisa salah juga. Gue nggak mungkin bilang gue nggak akan mau berbuat salah. Gue niat gue nggak mau berbuat salah. Tapi kan gue, ya tuh bilang gue jalan kaki gue masih napak. Kadang bisa kepleset. Bisa sih, tapi karena omongan lu itu buat kita motivator. Terus kalau lu kepleset nih, ternyata dia kayak gitu juga. Gitu. Lu nggak tahu kan apa yang ada di pikiran netizen yang kita kan. Enggak, gue udah ngasih tahu contohnya. Gua itu ngasih tahu lu selalu move on, lu tolong move on, lu tolong move on. Tapi gua mencontohkan kalau gua gagal move on dari mantan gua. Jadi ya biasa aja, lu nggak usah memberikan beban berat ke gua, santai aja. Nggak terima gua. Kuaci lu udah basi itu, kuaci rebo lu Nih ya, makan hari Minggu. nih gue bisa bengkokin ini nih. Apa coba? Jago bener gue, anjir. Aroma